Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Keimanan Nabi Zulkifli diuji melalui iblis. Nama Nur Hasanah. Judul: Nabi Zulkifli digoda iblis. Dalam perspektif, Nabi Zulkifli tidak terpancing dengan godaan iblis. Anak rantau pergi ke kota, dituntut untuk mandiri. Izinkan saya bercerita tentang keteladanan Nabi Zulkifli. Gedung Saifuddin Zuhri tinggi menjulang. Gedung IAIN Pontianak kokoh dan besar. Nabi Zulkifli merupakan seorang sosok yang gigih dan sabar. Dalam sinopsis, Zulkifli adalah salah seorang di antara nabi-nabi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 dan Quran surah As-Sa'ad ayat ke-48. Allah memujinya karena kesabarannya, kesolehannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesiapannya menanggung banyak kesulitan dan penderitaan untuk menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kisahnya kepada kita secara rinci, tidak menyebutkan waktu dakwahnya, dan tidak menyebutkan kaum yang kepada mereka beliau diutus. Hadirin yang berbahagia, siapakah yang menggoda Nabi Zulkifli? Baiklah, bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jalal Daud bin Abi Hind dari Mujahid bahwa ia berkata, ketika usia Ilyas sudah tua, ia berkata, wahai sekiranya aku mengangkat seorang untuk memimpin manusia di masa hidupku, agar aku melihat tindakannya. Maka ia mengumpulkan orang-orang, dan Raja Ilyas berkata, siapakah yang siap menerima 3 tugas dariku? Maka aku akan mengangkatnya sebagai pemimpin, berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak marah. Lalu ada seorang yang berdiri yang dipandang hina di mata manusia dan berkata, Nabi Zulkifli berkata, saya. Beliau bertanya, Nabi Ilyas bertanya dengan, apakah kamu siap berpuasa di siang hari, melakukan sholat di malam hari, dan tidak marah? Nabi Zulkifli menjawab, ya. Maka beliau menyuruh orang-orang kembali pada hari itu, dan pada hari selanjutnya beliau berkata lagi seperti itu. Lalu orang-orang terdiam, dan orang yang kemarin siap itu berdiri berkata, saya. Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian iblis berkata kepada para setan, kalian harus lakukan sesuatu untuk menggoda si fulan. Namun ternyata orang itu membuat mereka, para setan, putus asa menghadapinya. Maka iblis berkata, sudah, biarkanlah aku yang menghadapinya. Maka iblis datang dalam wujud orang yang sudah tua lagi miskin, dan ia datang kepadanya ketika Nabi Zulkifli mendatangi tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari, padahal ia tidur di malam dan di siang hari selain tidur pada waktu itu. Lalu iblis mengetuk pintu. Kemudian Nabi Zulkifli berkata, siapakah ini? Iblis menjawab, orang tua yang terzalimi. Maka orang itu bangun dan membuka pintu. Lalu iblis dalam wujud manusia yang sudah tua mengisahkan masalahnya dan berkata, sesungguhnya antara aku dengan kaumku ada masalah. Mereka menzalimiku dan melakukan ini dan itu terhadapku. Sehingga iblis berbicara lama dengannya sampai tiba waktu sore, dan waktu istirahat di siang hari telah habis. Iblis berkata, jika sudah tiba waktu sore, maka aku akan memberikanmu hakmu. Maka Zulkifli pun pergi di waktu sore dan duduk di majelis sambil memperhatikan apakah ia melihat orang tua yang tadi, namun ternyata tidak dilihatnya. Besoknya ia lakukan hal yang sama, yaitu memberikan keputusan di antara manusia dan menunggu kedatangan orang tua itu, namun ternyata tidak dilihatnya. Saat ia hendak pergi ke tempat tidurnya untuk istirahat di siang hari, maka orang itu datang dan mengetuk pintu, dan Nabi Zulkifli berkata, siapakah ini? Iblis menjawab, orang tua yang terzalimi. Lalu Zulkifli membuka pintu dan berkata,
Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, apabila aku sedang duduk memberikan keputusan, maka datanglah kepadaku iblis dalam bentuk manusia berkata, sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling buruk jika mereka tahu engkau sedang duduk memberi keputusan. Mereka nanti akan berkata, ya, kami akan berikan hakmu, namun ketika engkau pergi, mereka akan mengingkarinya. Nabi Zulkifli berkata, pergilah, apabila tiba sore hari, maka datanglah kepadaku. Maka Nabi Zulkifli kehilangan waktu istirahatnya di siang hari. Ia pun datang di sore hari, namun tidak juga melihat orang tua itu, dan ia sangat mengantuk sekali, sehingga ia berkata kepada sebagian keluarganya, jangan biarkan seorang mendekati pintu ini sampai aku tidur. Sesungguhnya rasa ingin tidur mendorongku untuk istirahat. Maka pada saat itu iblis datang, lalu ada anggota keluarga yang berkata, tetaplah di belakang, tetaplah di belakang. Maka iblis menjawab, aku telah datang kepadanya kemarin dan telah menyebutkan masalahku kepadanya. Maka anggota keluarga berkata, tidak boleh masuk. Demi Allah, ia telah menyuruh kami untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya. Ketika anggota keluarga membuat iblis putus asa, maka iblis melihat ke lubang dinding rumah, lalu ia naik darinya, dan ternyata ia sudah berada dalam rumah itu dan mengetuk pintu dari dalam. Maka bangunlah orang ini dan berkata, wahai fulan, bukankah aku telah menyuruhmu untuk tidak datang sekarang? Iblis menjawab, adapun dari pihakku, demi Allah, maka aku tidak didatangi, maka lihatlah dari mana aku datang. Maka ia bangun menuju pintu, namun ternyata dalam keadaan terkunci sebelumnya. Tetapi orang tua ini aneh berada dalam rumah. Maka Zulkifli langsung mengenalinya dan berkata, apakah kamu musuh Allah? Iblis menjawab, ya, engkau telah membuatku putus asa dalam segala sesuatu, maka aku lakukan perbuatan yang engkau saksikan untuk membuatmu marah. Nabi ini disebut Zulkifli yang siap menanggung, karena kesiapannya berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malamnya, serta siap memutuskan perkara di tengah-tengah manusia dan tidak marah. Maka beliau mampu melaksanakan semua itu. Buku-buku di perpustakaan untuk dibaca, di sampingnya ditemani dia. Cukup sekian keteladanan Nabi Zulkifli dari saya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.